time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Cici Anggraini Ginting. Saya dari kelas 2A21 dengan NPM 2305030058. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya dengan tujuan untuk menghasilkan dan menyesuaikan perkembangan pembelajaran sehingga memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih bagus. Tujuan pengembangan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. 4. Mengakomodasi potensi peserta didik. Yang kelima, menjawab kebutuhan di dalam kerja dan kehidupan nyata. Yang keenam, menyesuaikan dengan kebijakan regulasi pemerintah. Faktor perkembangan kurikulum. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kedua, kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kondisi sosial budaya masyarakat. Yang keempat, tuntutan dunia kerja dan masa depan. Yang kelima, kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang keenam, perkembangan psikologi dan teori belajar. Yang ketujuh, kondisi lingkungan atau global dan lokal. Yang kedelapan, evaluasi dan hasil penelitian pendidikan. Beberapa sejarah kurikulum di Indonesia pertama sampai sekarang. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun proklamasi kemerdekaan. Penanaman kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, kurikulum rencana pelajaran, lebih menekankan pada pembentukan karakter seperti pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum ini juga menekankan semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Kurikulum 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Kurikulum ini menekankan 3 unsur kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Kurikulum 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip-mirip dengan KDK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pendidikan tenaga pengajar siswa mengembangkan teks di penilaian sesuai dengan kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik masing-masing. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggunakan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini, antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Proses perkembangan kurikulum. 1. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini dipengaruhi akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Yang identifikasi kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan isi dan struktur kurikulum. Yang keempat, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Yang kelima, implementasi kurikulum. Dan yang keenam, evaluasi dan revisi.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum: 1. Perguruan tinggi, 2. Masyarakat, 3. Sistem nilai, 4. Sosial budaya, 5. Politik, 6. Pembangunan negara dan perkembangan dunia, yang ke-7 ilmu dan teknologi, yang ke-8 filosofis, yang ke-9 psikologis, yang ke-10 kebutuhan peserta didik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu perkembangan kurikulum merupakan proses dinamis yang terus berlangsung seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum tidak bersifat statis, melainkan harus selalu disesuaikan agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan pendidikan masa kini dan masa depan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum seperti kebutuhan peserta didik, tuntunan dunia, perkembangan iptek, nilai sosial dan budaya, serta kebijakan pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter keterampilan di kesiapan hidup dalam masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, pengembangan kurikulum bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.